Halo semuanya, kembali lagi di podcast Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Paramadina bersama saya Bagas. Saya Santi. Jadi kita collab lagi dok ya, karena Iya. sebelumnya juga kita pernah melakukan collab juga Iya, di betul. podcast sebelumnya ya. Iya. Kalau sekarang kita collabnya bahas apa nih, Bagas? Nah, kebetulan pada hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidang teknologi. Mungkin saya jelaskan dulu karena kita akan membahas tentang di era 4.0. Secara singkat saya akan jelaskan tentang perkembangan revolusi industri dari 1.0 sampai 4.0. Diawali dengan perkembangan mesin uap, itu mengawali ada revolusi industri 1.0. Satu abad selanjutnya dengan adanya listrik, itu yang awalnya mesin uap sudah mulai tergantikan beberapa mesin uap tadi dengan mesin yang sudah berbasis dengan listrik. Ya. Satu abad selanjutnya atau 100 tahun selanjutnya itu sudah digantikan, sudah ditemukan komputer dan juga internet. Namun yang membedakan di 3.0 dan 4.0 adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Di 4.0 ini? Iya, di 4.0 ini. Namun permasalahan muncul di era ini, dok. Apa itu, Bagas? Karena semakin lama yang dibutuhkan adalah AI atau kecerdasan buatan, tentu tenaga kita sebagai manusia lambat laun akan tergantikan dengan teknologi yang sudah ada ini. Oh iya, saya pernah dengar juga katanya lama-lama manusia bisa tergerus karena teknologi gitu sekali. ya. Makanya di era 4.0 ini value itu menjadi penting agar kita bisa tetap eksis begitu, Bagas ya. Oke. Baik, jadi itu yang akan kita bahas dengan narasumber kita. Jadi pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sudah sangat berpengalaman di bidang riset dan teknologi. Beliau merupakan guru besar dalam bidang ilmu komputer. Jadi selamat pagi Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Dok. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah sehat. Ya, Prof. Mungkin tadi sudah mendengar sedikit pembukaan dari kita ya, Prof ya. Jadi bagaimana nih menurut Prof sendiri tentang eksistensi kita sebagai manusia di era 4.0? Katanya harus value-nya yang diutamakan. Nah, itu bagaimana, Prof? Jadi begini, ya tadi sudah disebutkan mengenai 4.0 tadi ya. 4.0 itu sebetulnya terjadi karena terjadi kolisi antara fisikal dengan digital. AI itu hanya salah satu bentuknya saja. Jadi sebagai contoh begini, pada masa lalu, pada era sebelum 4.0 itu hanya sinyal fisik bisa berubah jadi digital. Contohnya misalnya kamera tadinya dari fisik jadi kamera digital, video dari fisik jadi digital, kecerdasan fisik menjadi kecerdasan digital. Nah, era 4.0 ini kebalikannya bisa dilakukan, digital dirubah jadi fisik. Misalnya printer 3 dimensi. Jadi sekarang banyak produk-produk itu dibuat oleh printer, tapi printernya 3 dimensi. Jadi misalnya HP atau model, bahkan gedung di Amerika itu dan di Eropa itu tidak dibangun oleh manusia, tapi di print, dicetak. Kebayang kan printernya gedenya segede apa? Nah, salah satu bentuk dari perkembangan dari fisik ke digital itu adalah kecerdasan. Tadinya kecerdasan itu kan hanya punya manusia. Iya, betul. Sekarang ternyata bisa dibuat bahwa komputer atau mesin digital juga memiliki kecerdasan. Ilmunya sendiri sebenarnya sudah ada dari tahun 60, ilmu mengenai AI itu yang kita sebut kecerdasan buatan itu tahun 60 sudah ada. Sudah lama. Tetapi waktu itu teknologi hardware itu belum cukup untuk mengimplementasikan algoritmanya ke dalam bentuk nyata. Nah, sekarang hardware itu begitu canggih sehingga AI bisa diwujudkan untuk hal-hal yang sekarang ternyata bisa dalam bentuk nyata. Misalnya teori tentang mobil yang bisa jalan sendiri tanpa sopir itu sudah ada dari tahun 60-65 sudah ada. Tetapi belum bisa dibuat. Kenapa? Karena hardware-nya belum mampu. Kemudian komputer yang bisa menganalisa, komputer yang bisa belajar sendiri dan sebagainya itu dari dulu sudah ada teorinya, tetapi hanya teori di atas kertas. Belum berbentuk fisik. Nah, era inilah dengan kemajuan hardware yang cukup canggih, maka bisa diwujudkan antara cyber dengan fisikal itu menjadi satu. Nah, yang nanti mewarnai industri adalah mesin-mesin yang karena sudah menggunakan AI menjadi cerdas. Makanya dikhawatirkan adalah nanti manusia akan tersingkirkan oleh mesin karena
Sebagai contoh begini, pada masa lalu itu robot tuh hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan. Ya, betul. Tapi robot zaman sekarang itu bisa kayak manusia, bisa melakukan banyak hal. Jadi misalnya saya punya pabrik assembling mobil misalnya. Dulu itu untuk merakit sendiri, untuk merakit mesin sendiri, untuk menekuk plat sendiri. Sekarang itu satu mesin bisa melakukan itu semuanya persis seperti manusia. Sehingga kecerdasan buatan itu sekarang makin mendekati kecerdasan manusia. Ini yang paling mengkhawatirkan. Makanya Elon Musk itu mengatakan bahwa AI itu akan mengakhiri peradaban manusia. Karena kita akan tersingkir. Stephen Hawking itu yang fisikawan terkenal itu bahkan mengatakan bahwa AI ini akan mengakhiri generasi manusia. Jadi manusia nanti akan digantikan oleh mesin semua. Jadi apa yang terjadi di film Terminator itu akan terjadi, di mana robot-robot saking cerdasnya dia memberontak dan akhirnya manusia kalah. Nah itu kira-kira kekhawatiran seperti itu. Nah tapi kemudian ilmuwan-ilmuwan Jepang itu mengembangkan teori yang baru, teori namanya Society 5.0. Pernah dengar. Ya pernah dengar ya. Di mana oleh mereka dikatakan bahwa tidak akan manusia itu digantikan oleh robot. Manusia tidak akan pernah digantikan oleh mesin, tetapi antara manusia dengan mesin itu akan hidup bersama dalam bentuk harmoni. Apa-apa yang lebih pintar dikerjakan oleh mesin yang mengerjakan. Yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin, dikerjakan oleh manusia. Sebagai contoh misalnya menghitung. Menghitung itu manusia sehebat-hebatnya pasti kalah dengan komputer. Ya biar aja komputer yang menghitung, jangan manusia gitu. Tapi menciptakan, berkreasi, itulah fitrah dari manusia. Karena robot atau mesin secanggih apapun nggak bisa menciptakan, nggak punya kreativitas. Nah karena itulah nanti kemudian di situ kemudian menjadi pentingnya mengenai spiritual intelligence tadi yang akan menjadi topik kita, yaitu ketika manusia memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan mesin, tapi mesin juga harus ingat punya kelebihan dibandingkan manusia. Tadi saya ambil contoh baru satu aspek saja, yaitu aspek menghitung. Aspek yang lain ada aspek fisik misalnya. Sejago-jagonya manusia yang pinter silat, kalau disuruh berkelahi sama robot pasti kalah dia, karena robot kalau dipukul nggak sakit, kalau manusia dipukul benjol kan. Nah, jadi biarlah pekerjaan fisik dilakukan oleh robot atau mesin, pekerjaan kreatif yang berkaitan dengan manusia, yang berkaitan dengan otak, ini dikerjakan oleh manusia. Itu inti dari Society 5.0. Oke. Mungkin tadi sedikit membahas tentang spiritual. Ya Profesor ya. Mungkin spiritual yang dimaksud di sini tuh apa yang dimaksud tentang spiritual di sini? Karena mungkin dari sebagian dari pendengar mungkin ada kaitannya dengan keagamaan atau kebudayaan, mungkin bisa diperjelaskan. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi spiritualitas itu berbeda dengan religiositas. Jadi tadi saya sudah awali mengenai Society 5.0 ya. Ketika nanti di abad 50 itu nanti banyak sekali pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh mesin. Terutama pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis, merakit, menghitung, mengassembly dan sebagainya, itu biar aja dikerjakan oleh mesin. Manusia melakukan pekerjaan yang tingkat levelnya lebih tinggi, yang memerlukan kreativitas, memerlukan kecerdasan. Nah disitulah kemudian perannya bahwa manusia sekarang itu ketika nanti masuk ke industri 4.0 atau maupun masyarakat 5.0 itu tidak cukup memiliki kecerdasan otak saja. Karena kalau kecerdasan otak nanti akan kalah dengan komputer. Tadi misalnya menghitung, menganalisa angka, nomor itu, menganalisa gambar misalnya. Kalau sekarang kan misalnya menganalisa gambar ronsen masih bisa dokter. Nanti di era 5.0 nggak perlu dokter, gambar ronsen dikasih komputer sudah ketahuan apa-apa gitu, karena dia lebih presisi. Karena itu biar saja nanti pekerjaan komputer. Nah, jadi intinya adalah pekerjaan itu kita bisa bagi dalam 4 level. Level yang paling bawah itu pekerja sangat kasar, kemudian level pekerja menengah, kemudian pekerja level tinggi, dan pekerja sangat tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu yang memerlukan betul-betul pemikiran saja. Kalau paling bawah itu hanya otot saja. Jadi antara ini paling bawah kan otot, paling atas otak, kira-kira gitu. Nah, yang pekerjaan paling bawah ini otot dengan setengah otot dan setengah otak itu dikerjakan nanti oleh robot, oleh mesin. Tapi pekerjaan yang memerlukan otak, nah inilah kita. Manusia tidak bisa pernah digantikan oleh apapun juga. Apa itu? Agar kita bisa ke sana, maka kita harus memiliki 4 kecerdasan. Jadi kecerdasan spiritual itu hanya salah satu dari 4. Yang pertama adalah namanya kecerdasan fisik atau physical quotient. Jadi kecerdasan fisik itu tubuhnya harus sehat.
Jadi manusia itu tubuhnya harus sehat. Kalau nggak sehat ya nggak ada gunanya kan gitu ya. Bisa efektif gitu ya. Nggak Prof, ya? efektif. Nah, kecerdasan yang kedua adalah IQ, otak, kecerdasan otak. Karena nanti kan dia harus menciptakan, harus berkreasi. Iya. Atau IQ itu disebut intelligence quotient ya, yang banyak dikenal lah, kita semua tahu. Nah, kecerdasan yang ketiga itu adalah kecerdasan hati atau emotional quotient. EQ. EQ itu berkaitan dengan semangat, perasaan, kemudian pantang menyerah. Itu kan tidak dimiliki oleh robot. Robot itu kan nggak bisa jatuh cinta misalnya, nggak Iya, bisa betul, sedih, Prof. nggak bisa bahagia. Iya. Karena kalau manusia itu bisa, makanya dia punya EQ. Nah, puncaknya yang keempat itulah namanya spiritual quotient. Apa itu spiritual quotient? Bahwa manusia itu hidup adalah ciptaan dari apapun namanya, tapi ada satu yang menciptakan seluruh alam semesta itu, yaitu Tuhan. Tuhan dengan segala macam nama dalam bahasa yang berbeda-beda. Tapi kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus menjadi penguasa dari dunia ini. Nah, kalau kita harus menjadi penguasa di dunia ini, maka manusia itu harus memiliki kecerdasan yang keempat, namanya kecerdasan spiritual. Cirinya apa? Adalah bahagia. Makanya PQ itu cirinya adalah hidup badannya sehat, bugar. IQ itu cerdas otaknya, EQ itu berkaitan dengan hatinya penuh dengan semangat, SQ itu berkaitan dengan hidupnya bahagia. Oh, berarti kebahagiaan itu justru masuk ke SQ ya, Prof? SQ, Bukan kebahagiaan. emotional quotient. Kalau emotion itu kesenangan. Saya senang gitu ya, ketemu dengan lagi ada sesuatu, dikasih hadiah saya senang gitu ya. Dapat penghargaan senang, itu karena kalau kebahagiaan itu beda dengan kesenangan. Kalau kesenangan itu temporal dan bisa hilang. Ketika ada kesenangan yang lain atau kalah dengan kesedihan, kesenangannya hilang. Tapi kalau kebahagiaan itu abadi, ada terus. Orang yang bahagia itu selamanya dia akan bahagia. Ya, jadi kalau di era 4.0 ini, kalau bisa punya keempatnya berarti harus ya empat-empatnya. Harus ya, Prof ya. Iya, kalau tidak enggak, bisa ditonjolkan salah satu. Tidak begitu. bisa, karena kalau tidak nanti akan kalah dengan mesin. Jadi misalnya begini, ini terutama untuk para mahasiswa ya yang mungkin mendengarkan ini yang nanti kan masuk dunia kerja, apalagi misalnya di bidang apapun termasuk bidang kedokteran, para dokter di masa depan itu badannya harus bugar, otaknya harus cerdas karena nanti banyak menggunakan teknologi yang canggih-canggih. Iya, betul. Kalau sekarang itu kan alat diagnostik masih banyak manual, misalnya pakai stetoskop gitu kan, nanti barangkali akan ketemu satu alat yang cuma ditempel gini sudah ketahuan tutut langsung sakit apa gitu. Bisa ya, jadi ya, kayak di gitu. Star Trek itu loh ya. Iya. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Nah, untuk memahami menggunakan alat penuh dengan teknologi digital ya, sekarang kan sudah banyak juga alat-alat kedokteran penuh dengan teknologi, makanya harus perlu otak yang cerdas kan. Nah, yang ketiga adalah kenapa harus punya EQ? Dia harus punya semangat terus, pantang menyerah, kreatif, punya ide-ide yang luar biasa, itu perlu EQ. Dan terakhirnya adalah agar kita tidak masuk ke dalam karena kita bersaing dengan mesin dan sebagainya, kita harus tetap bahagia. Itulah puncaknya. Jadi tidak SQ saja yang penting, tapi empat-empatnya harus ada. Ini harus ada gitu ya. Badannya harus bugar, otaknya harus cerdas, hatinya penuh dengan semangat dan jiwanya bahagia. Berarti bisa disimpulkan dari keempat itu nggak ada yang di era ini semuanya harus kita tonjolkan, nggak bisa salah satu yang nggak bisa dari SQ saja, nggak bisa Tidak dari bisa. EQ saja. Jadi kalau teorinya Daniel Goleman itu dia punya teori namanya kecerdasan paripurna atau holistic intelligence. Yang namanya kecerdasan paripurna itu ya empat itu harus dimiliki oleh siapapun juga di masa depan. Oke. Nah, terus gimana nih, Prof? Mungkin Prof ada tips gitu, Prof, bagaimana cara kita untuk mengembangkan keempat kecerdasan itu, gitu, Prof? Oke, ini juga pertanyaannya bagus ya. Yeah. Kalau PQ itu berkaitan dengan kesehatan fisik, ya mengembangkannya adalah olahraga, makan yang sehat, istirahat yang cukup, kemudian selalu berpikir positif. Ya kita tahulah itu biasa teori kesehatan. Yeah. Kemudian pengembangan EQ bagaimana? Biasa menjadi orang yang sabar dan bersyukur. Jadi kalau ada apa-apa saja sabar, maka ketika orang itu sabar, maka dia akan penuh semangat. Dia tidak pernah, dia akan pantang menyerah. Ketika menghadapi sesuatu, misalnya gagal melakukan sesuatu gitu, betul. Dia tidak menyerah karena dia akan berusaha untuk bangkit lagi. Jadi mengembangkannya adalah dengan cara membudayakan agar kita sabar dan kemudian selalu penuh dengan semangat. Kalau
IQ mengembangkannya bagaimana? Ya banyak latihan IQ, latihan kecerdasan mulai dari kuliah, belajar sesuai dengan bidang ilmunya. Ya kalau kedokteran ya belajar kedokteran, kesehatan tentang kesehatan, yang teknik belajar tentang teknik, itu kan mengembangkan otak kita kan. Nah kalau SQ mengembangkannya bagaimana? SQ itu mengembangkannya ya ini kemudian kenapa orang banyak salah kaprah antara spiritualitas dengan religiositas itu memang praktek-praktek keagamaan kalau kita terapkan dengan baik, agama apapun akan membuat kita jadi orang spiritual. Jadi seorang muslim yang baik, dia pasti akan menjadi seorang spiritual yang baik. Seorang Nasrani yang baik juga akan begitu. Seorang yang beragama Hindu yang baik dengan benar, pasti juga akan menjadi spiritual yang baik. Kenapa? Kalau kita, kan ajaran agama itu untuk kedamaian. Tidak ada ajaran agama untuk berkelahi, itu kan nggak ada. Tuhan tuh menciptakan agama kan agar manusia itu damai. Betul. Nah soal agamanya beda-beda itu kan karena manusia memang beda-beda. Nah jadi orang yang spiritualitas tinggi itu misalnya menjadi orang yang sangat toleran, bisa memahami orang lain, tidak mudah marah, tidak mudah sedih, makanya hidupnya bahagia. Jadi ibaratnya begini, seorang yang spiritualitasnya tinggi itu pernah lihat sebuah pemandangan ya, taman gitu, ada bunga warna-warni, kan indah. Kalau bunganya hanya satu warna saja kan nggak indah. Tapi kalau ada berwarna-warna kan keindahan. Disitulah kehidupan itu, bahwa kenapa Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan beraneka warna dan bermacam-macam itu agar kita bisa menikmati keindahan itu. Jadi seluruh alam semesta ini menjadi keindahan yang diciptakan Tuhan. Nah, kalau kita mengasah spiritualitas kita, setiap kali kita bersyukur, apapun yang kita terima kita bersyukur dengan cara masing-masing ya, beda-beda ya. Yang penting kita bersyukur, maka kita akan bahagia. Makanya kunci dari kebahagiaan itu ada dua. Yang pertama syukur, yang kedua adalah ikhlas. Apapun yang terjadi itu sudah takdir dari Tuhan. Jadi saya orang Jawa, takdir dari Tuhan. Dokter ini orang Bali, takdir dari Tuhan juga. Dokter perempuan, takdir dari Tuhan. Saya laki-laki, takdir dari Tuhan juga. Jadi setiap apa yang terjadi di dunia ini sudah ada takdirnya, makanya orang harus ikhlas menerima takdir, atau kalau orang Jawa bilang kepastian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu kita terima. Kalau sudah begitu kita kan jadi bahagia. Nggak lagi kita sedih misalnya begini, misalnya saya hanya punya motor, tapi teman saya punyanya mobil. Kalau saya ikhlas bahwa saya ditakdirkan punya motor, saya akan bahagia. Tapi kalau saya mulai iri, kenapa kok saya punya motor, teman saya kok naik mobil, maka kita tidak bahagia kan? Makanya ikhlas itu menjadi kunci kedua setelah bersyukur adalah ikhlas. Itu cara mengasah untuk mengasah SQ tadi. SQ-nya. Oke, banyak sekali insight yang kita dapatkan pada hari ini, Dok ya. Iya, betul banget. Jadi memang untuk SQ ini lebih ke nerimo mungkin gitu ya, Prof. Ya, ke orang. Tapi nerimonya salah loh. Orang Jawa itu mengartikan nerimo sebenarnya filsafat yang bagus, nerimo itu. Cuman banyak orang nggak paham, nerimo itu seolah-olah ya sudah kita pasrah aja. Tidak seperti itu. Nerimo itu adalah menerima apapun takdir Tuhan yang diberikan pada kita. Kita berusaha. Tetap harus berusaha, tapi hasilnya apapun kita harus syukuri. Itu karena sudah ditetapkan oleh Tuhan. Oke, Prof. Berarti bersyukur jangan lupa ya, Bagas. Benar sekali. Ya baik, Prof. Nggak kerasa ya sudah banyak banget yang kita dapatkan dari Prof. Mungkin dari sepanjang kita berbicara tadi ada yang masih belum kita sampaikan kepada para pendengar, mungkin ada pesan lagi dari Profesor yang ingin disampaikan kepada pendengar. Oke. Jadi begini, ke depan kita mau tidak mau akan menghadapi fase di mana teknologi itu sangat-sangat powerful. Teknologi itu tidak bisa dilawan, teknologi itu tidak bisa dibantah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita peluk, kita gunakan, kita manfaatkan. Teknologi apapun, mau HP, mau medsos sekarang karena kita salah gunakan jadi tempat bertengkar kan. Nah karena kita salah gunakan. Nah jangan sampai seperti itu. Teknologi itu kita harus gunakan. Nah agar kita bisa hidup di era teknologi yang nanti akan makin maju. Bahkan diperkirakan nanti robot-robot itu akan begitu majunya menyamai manusia nanti. Jadi yang di film Terminator itu bukan film khayalan. Nanti suatu saat akan terjadi. Mungkin entah nanti di era anaknya dokter atau di cucu kita itu mungkin bisa terjadi itu robot-robot yang kayak manusia betul gitu. Nah, untuk masuk ke sana, maka kita harus dari sekarang, terutama generasi muda, terus mempersiapkan diri dengan memperkuat empat kecerdasan tadi. Badannya harus sehat,
otaknya harus cerdas, hatinya penuh dengan semangat, dan jiwanya bahagia, yaitu PQ, EIQ, EQ, dan SQ. Mulai dari sekarang mumpung masih muda Mulai disiapkan. dari sekarang, betul. Oke, terima kasih. Ya, terima Mungkin- kasih banyak Prof untuk pesannya. Mungkin Bagas Sama-sama. ada Mungkin- mau menyimpulkan sesuatu setelah mendengar ini? Ya mungkin dari tadi kita sudah berbicara panjang lebar bersama Profesor Marsudi di sini, sudah banyak banget kita mendapatkan insight. Jadi kayak yang perlu kita kembangkan pada saat ini itu adalah ada 4 hal. Yang pertama itu Betul. dari PQ atau physical, kita harus sehat, kita harus bugar, rajin berolahraga, makan makanan yang sehat. Kemudian dilanjutkan dengan EQ atau emotional quotient. Habis itu dari IQ-nya, dan yang terakhir adalah spiritual quotient-nya. quotient-nya. Karena akhir dari hidup kita ini supaya kita itu tetap Ya, bahagia. kunci agar bahagia ya Bagas Kuncinya ya, itu benar-benar adalah bahagia, bahagia. Benar sekali. tidak pura-pura bahagia. Tidak pura-pura bahagia. Iya, oke, baik. Mungkin kita tutup dulu berdiskusi kita Iya. sampai di sini. Mm-mm. Nanti kita ketemu lagi Di episode selanjutnya Mm-mm. di podcast Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Warmadewa. dengan topik yang lebih menarik atau bagaimana, Iya, pasti berbeda. ada aja ya. Benar sekali. Oke, Oke. terima kasih atas perhatiannya. Dadah. Dadah. Oke, dadah. Oke, terima kasih Terima Profesor. kasih, Prof. Sama-sama.